Baru seperempat kejuaraan dunia MotoGP 2025 berjalan, namun sejumlah nama telah masuk dalam bursa pembalap musim depan. Siapa saja? Selain persaingan dalam perburuan gelar juara, terselip silly season atau rumor hangat kepindahan pembalap. Mulai dari sosok yang sudah tidak asing lagi, hingga sosok dari kategori balap lain yang menambah bumbu-bumbu. Kami pun menganalisisnya secara mendalam. Simak pembahasan selengkapnya. Perpanjangan kontrak. Ada 4 kursi di grid yang belum dikonfirmasi untuk 2026, yakni Johann Zarco, Jack Miller, Luca Marini, serta Franco Morbidelli. Keempat pembalap akan habis masa kontraknya akhir musim ini, dan seperti biasa, selalu muncul pertanyaan tentang siapa yang bakal dipertahankan. Kendati kontrak mungkin diperpanjang, tetapi ada klausul yang dapat diaktifkan jika salah satu pihak, pembalap atau tim, ingin melakukannya karena alasan apapun. Rumor mengejutkan Martinator. Tak pelak, awal musim 2025 merupakan awal yang sulit bagi juara dunia bertahan, Jorge Martin, Aprilia Racing. Serangkaian cedera memaksanya absen. Sempat comeback di GP Qatar, namun Martinator justru dibekap cedera baru. Saat sedang menantikan kabar terbaru perihal kondisi fisiknya, tiba-tiba muncul berita yang sangat mengejutkan. Usai putaran GP Prancis, media motorsport.com melaporkan bahwa pembalap bernomor 1 itu tengah menjajaki kemungkinan untuk mengakhiri kontraknya dengan Aprilia lebih awal. Lebih lanjut dilaporkan, ada klausul yang menyebutkan jika Martin bukan penantang gelar, maka sang pembalap dapat mengejar tawaran lain untuk musim 2026. Jika itu benar, maka pilihannya terbatas bagi Martin. Tak banyak kursi dalam pasar pembalap yang tersedia. Kalaupun tersedia di kursi kosong di pabrikan Noale, dapat diperkirakan itu tetap akan memicu pergerakan ke tempat lain juga. Masa depan Acosta. Hal pertama yang perlu digarisbawahi adalah Pedro Acosta terikat kontrak dengan KTM hingga akhir 2026. Meski musim ini telah dipromosikan ke tim pabrikan oranye, Rider 37 itu dikaitkan dengan beberapa tim, termasuk VR46 dan Honda. Saat berada di pedok lusa lalu, Valentino Rossi mengungkapkan ketertarikannya terhadap Acosta. Namun, The Doctor juga menekankan pihaknya merasa puas atas line-up pembalap yang dimiliki VR46 saat ini. Sementara itu, Acosta menyatakan masih memiliki mimpi yang ingin digapainya bersama KTM. Pun demikian, pentingnya tes Jerez yang baru-baru ini dijalaninya, serta titik balik dengan manajernya, belum banyak menjelaskan situasi masa depan El Tiburon de Mazarrón. Baik Acosta maupun Martin, kemungkinan besar keduanya akan mencari kontrak lebih dari 1 tahun. Ini jika benar mereka berniat hengkang dari tim masing-masing. Kursi tim pabrikan Honda. Zarco telah mengkonfirmasi sedang melakukan pembicaraan positif dengan Honda tentang kemungkinan tetap menjadi bagian dari pabrikan Jepang di MotoGP. Pembicaraan itu diperkuat oleh penampilan memukaunya di Le Mans. Lebih lanjut, ia tak merahasiakan keinginannya untuk menduduki kursi tim pabrikan Honda, sembari menegaskan hal tersebut tidak akan merugikan LCR. Namun di sisi lain, Marini juga mengkonfirmasi bahwa diskusi sedang berlangsung antara dirinya dan Honda tentang pembaruan kontrak untuk musim depan, sedangkan bos LCR Lucio Cecchinello telah menyatakan keinginannya untuk mempertahankan Zarco di timnya. Bestia cari pelabuhan baru. Peralihan dari Ducati ke KTM tak berjalan mulus bagi Enea Bastianini. Masih memiliki kekuatan dalam hal race pace di akhir balapan, namun Bestia berjuang keras setiap kali menghadapi kualifikasi. Rumor muncul dari pemberitaan Sky Sport Italia tentang kemungkinan Bastianini beralih ke Prima Pramac Yamaha MotoGP. Ada 1 kursi kosong yang tersedia, yakni milik Jack Miller yang bakal akan berakhir kontraknya musim ini. Namun, Bestia mungkin bakal memiliki pesaing anyar jika ada nama lain yang muncul dan dikaitkan dengan tim. Kedatangan bintang World Superbike. Selama 4 tahun terakhir, Toprak Razgatlioglu terus dikaitkan dengan kepindahan ke MotoGP. Soal skill dan talenta El Turco sudah tidak perlu diragukan. Sukses merangkul gelar juara bersama Yamaha pada 2021 dan dengan BMW musim 2024 lalu, hanya satu yang mengganjal langkah Toprak. Uji coba dengan Yamaha pada 2023, meski cukup mengesankan, tak cukup memuaskan pabrikan Garputala. Alhasil, pembalap asal Turki itu pun menandatangani kontrak untuk membela BMW di World Superbike.
Akan tetapi, rumor soal Toprak kembali mencuat. Sky Sport Italia mengabarkan bintang World Superbike ini diminati kuat oleh Pramac Yamaha. Ini terjadi setelah pembalap Turki itu dikaitkan dengan Honda dan kontrak 1 tahun di World Superbike untuk 2026, sebelum kemudian pindah pada musim 2027. Kehadiran Toprak bakal selaras dengan perubahan regulasi teknis MotoGP, ditambah faktor El Turco yang sudah berpengalaman berlomba menggunakan ban Pirelli. Kami masih menanti kelanjutan kabar sang pembalap, yang mana sebelumnya telah direspon oleh manajernya, Kenan Sofuoglu, di laman worldsuperbike.com. Lalu ada pula rumor tentang pemuncak klasemen sementara World Superbike 2025, Nicolo Bulega. Pembalap Italia itu meninggalkan Moto2 akhir 2021 dan pindah ke World Superbike. Telah dilaporkan oleh Sky Sport Italia akan memiliki kesepakatan yang dapat berlangsung selama 1 tahun lagi di World Superbike 2026, sembari menguji motor Ducati MotoGP Spec 2027. Mengenai tim mana yang cocok untuk Bulega, masalah itu tidak langsung muncul, setidaknya sampai sebelum musim 2027 bergulir. Perlu diingat bahwa Ducati mengikat Fermin Aldiger dengan kontrak 2 musim, dan sejauh ini performanya memenuhi harapan petinggi pabrikan Borgo Panigale. Menanti pengumuman resmi. Jadi bagaimana pendapatmu? Sebelum ada pengumuman dari tim, pabrikan, atau pembalap terkait, tak ada cara untuk mengetahui mana yang 0% benar, mana yang 90% benar, atau bahkan omongan yang beredar untuk meningkatkan posisi negosiasi seseorang. Kepindahan pembalap paling mengejutkan dalam beberapa tahun terakhir, Marc Marquez ke Gresini, bahkan tidak diumumkan hingga kami tiba di Indonesia. Nantikan terus kabar terbarunya, serta mari kita lihat rumor lain yang muncul selama beberapa pekan ke depan hanya di MotoGP ID. Videonya, share ke sesama fans MotoGP, dan subscribe ke MotoGP ID buat berita dan analisis eksklusif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gaspol terus dan tetap full throttle.